Pernahkah kalian bertanya, jika nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran, lalu Lailatul Qadar itu malam apa? Di tengah malam-malam Ramadan yang sunyi, apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Kita mengenal dua nama yang selalu bergaung setiap tahun, Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Apakah kita sedang merayakan peristiwa yang sama dengan dua nama yang berbeda? Hari ini, kita tidak hanya akan belajar sejarah, kita akan membedah rahasia yang seringkali terlewatkan. Al-Quran turun dari Allah, itu yang kita yakini. Namun, Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa perjalanan wahyu ini bukan perjalanan satu malam. Tahap pertama terjadi di dimensi yang tak terjangkau mata manusia. Allah menurunkan Al-Quran secara utuh, sempurna, 114 surah dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, sebuah tempat mulia di langit dunia terdekat. Inilah yang disebut Lailatul Qadar, malam agung di langit yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang Allah rahasiakan agar kita tidak pernah berhenti mencari. Setelah menetap di Baitul Izzah, Al-Quran tidak langsung sampai ke tangan kita. Tahap kedua dimulai. Wahyu turun sedikit demi sedikit menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dan hari pertamanya adalah momen yang mengubah arah sejarah manusia. Ketika malaikat Jibril datang ke Gua Hira, memeluk Muhammad hingga napasnya sesak, lalu membacakan 5 ayat pertama, Iqra. Momen saat wahyu pertama kali menyentuh bumi inilah yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran. Satu kitab, satu malam, namun dirasakan dalam dua dimensi yang berbeda. Ada satu pertanyaan unik. Kenapa hanya kita di Indonesia yang merayakan 17 Ramadan secara besar-besaran? Ternyata ada jejak seorang lelaki bernama Soekarno. Ia memilih proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus karena ia mencintai angka ini. Aku pilih 17 karena angka keramat. 17 adalah saat Al-Quran pertama diturunkan dan syalat kita sehari semalam pun 17 rakaat. Sejak itu, syukuran 17 Ramadan bergema dari istana hingga ke mushola kecil di ujung desa. Ini adalah tradisi yang lahir dari cinta seorang pemimpin kepada kitab sucinya. Jauh sebelum Republik ini berdiri, jauh sebelum Bung Karno mengaitkan 17 Agustus dengan 17 Ramadan. Di jantung Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta, seorang pemimpin besar telah memahami rahasia langit ini dengan cara yang sangat berbeda. Ia adalah Sultan Hamengkubuwono I, tokoh yang tidak hanya memimpin dengan pedang, tapi juga dengan kedalaman makrifat. Bayangkan sebuah malam di keraton yang sunyi. Sang Sultan tidak hanya melihat Al-Quran sebagai tumpukan kertas bertuliskan tinta hitam. Beliau memahami bahwa perjalanan wahyu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah lalu jatuh ke bumi secara bertahap adalah sebuah proses turunnya cahaya yang sangat sakral. Beliau menyadari satu paradoks besar. Manusia seringkali terlalu sibuk merayakan tanggal turunnya wahyu, namun lupa mempersiapkan wadah di dalam hatinya untuk menerima wahyu tersebut. Sultan Hamengkubuwono I memahami bahwa Lailatul Qadar bukanlah sekedar fenomena astronomi atau angka di kalender, melainkan sebuah pertemuan antara kesiapan hamba dan kehendak Sang Pencipta. Maka, Sang Sultan tidak hanya berteori, ia mengejawantahkan pencarian spiritualnya ke dalam sebuah mahakarya yang bisa disentuh oleh indera. Ia menciptakan selembar kain batik yang diberi nama Wahyu
Temurun. Secara etimologi, nama ini sangat dalam. Wahyu merujuk pada kalam Allah, petunjuk suci, Al-Quran. Temurun berasal dari kata turun yang bermakna sesuatu yang turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah secara berkesinambungan. Motif ini bukan sekedar hiasan estetika. Setiap goresan canting di atas kain mori itu adalah doa yang divisualisasikan. Di dalam batik tersebut terdapat ornamen burung garuda atau sawat, singgasana, dan tumbuhan yang menjalar. Semua itu melambangkan pengharapan agar pemakainya mendapatkan petunjuk, kemuliaan, dan turunnya anugerah dari langit. Namun, inilah rahasia paling penting yang jarang diketahui orang awam. Batik Wahyu Tumurun di masa itu bukanlah busana untuk pesta pernikahan atau upacara keduniawian. Sang Sultan menobatkan motif ini sebagai busana khusus beriktikaf. Beliau memerintahkan agar kain ini dipakai di 10 malam terakhir Ramadan, malam-malam di mana Lailatul Qadar bersembunyi di balik kegelapan. Mengapa? Karena ketika seorang hamba duduk bersimpuh di dalam masjid dalam keheningan malam, ia memakai busana yang bernama wahyu yang turun. Ini adalah simbolisme yang dahsyat. Sang Sultan ingin agar setiap helaian benang yang membalut tubuhnya mengingatkannya bahwa ia sedang menunggu tamu agung dari langit. Ia menjahit kerinduannya kepada Al-Quran menjadi selembar kain. Ia memakai baja itu bukan untuk pamer keagungan sebagai raja, melainkan sebagai tanda bahwa ia adalah hamba yang sedang menengadahkan cawan hatinya, menunggu tetesan wahyu yang jatuh dari Baitul Izzah. Apa pesan Sultan untuk kita hari ini? Melalui batik Wahyu Tumurun, kita diajarkan bahwa mencari Lailatul Qadar butuh persiapan total. Bukan hanya lisan yang berzikir, tapi raga yang terjaga dan hati yang berbusana ketakwaan. Jika Sang Sultan harus merancang selembar kain selama berbulan-bulan hanya untuk menyambut satu malam, lantas bagaimana dengan kita? Kita yang terkadang hanya mengandalkan satu malam ceramah, lalu berharap mendapatkan pahala 1000 bulan tanpa persiapan jiwa yang matang. Sekarang kamu sudah tahu bedanya. 2 nama, 2 momen, 1 kisah yang utuh. Tapi, tahukah kamu apa yang paling menakutkan? Adalah ketika kita paham sejarahnya, namun kehilangan malamnya. Lailatul Qadar yang sesungguhnya masih menunggu di hadapanmu. Ia tidak ditemukan di undangan ceramah atau papan pengumuman masjid. Ia bersembunyi di sujud yang kamu perpanjang saat semua orang sudah tidur. Ia ada di doa yang kamu bisikan dengan mata yang basah. Jangan sampai Ramadan ini berlalu dan kamu hanya mendapatkan pengetahuan tanpa mendapatkan ampunan. Jika video ini memberikan cahaya baru di hatimu, ketik amin di kolom komentar. Dukung kami dengan klik like dan subscribe, agar setiap hari kita bisa kembali duduk bersama membedah keindahan Islam. 1 subscription dari kalian adalah bahan bakar kami untuk terus berbagi kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.